Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran kelas 5. Video pembelajaran kali ini mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi penjumlahan pecahan, mari kita mengingat kembali apa itu pecahan. Contoh yang pertama dibaca 3/4. Yang kedua 2/5. Sedangkan yang ketiga adalah 1/2 atau disebut juga dengan setengah. Nah, dalam pecahan terdapat angka yang berada di bagian atas dan juga ada angka yang berada di bagian bawah. Angka yang di bagian atas, dalam hal ini contohnya adalah 3/4. Angka yang di bagian atas yaitu 3 disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka yang di bagian bawah, dalam hal ini angka 4 adalah penyebut. Contoh yang kedua yaitu 2/5. Angka 2-nya disebut pembilang, sedangkan angka yang bagian bawah yaitu angka 5 disebut dengan penyebut. Nah, teman-teman harus paham mana yang pembilang dan mana yang bagian penyebut. Karena dalam penjumlahan pecahan nanti kita akan melakukan penjumlahan yang dijumlahkan adalah bagian pembilang saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Maka mari kita tunjukkan contohnya ya. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Contohnya 2/4 ditambah 3/4. Dalam hal ini penyebutnya sama, yaitu angka 4. Maka ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan bagian atas saja, yaitu 2 ditambah 3. Maka hasilnya 5/4. Contoh yang kedua, 1/5 ditambah 2/5. Penyebutnya sama, yaitu angka 5. Maka kita tinggal menjumlahkan angka pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3/5. Cukup mudah ya untuk bagian penjumlahan biasa ini, karena yang dijumlahkan adalah bagian atas saja, sedangkan bagian bawah tetap tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa. Nah, sekarang kita membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Di sini saya contohkan 1/2 ditambah 2/3. Kita lihat penyebutnya berbeda. Yang pertama 2 dan yang kedua adalah 3. Langkah pertamanya adalah menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari kedua penyebutnya, yaitu 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka penyebutnya diubah menjadi 6. Ya. 2 dan 3 diubah jadi 6. Kemudian ketika penyebutnya berubah, ternyata kita lihat pembilangnya juga berubah dari 1 menjadi 3. Dari mana? Nah, caranya angka 6, itu penyebut yang baru, dibagi dengan angka 2. Kemudian dikalikan 1, hasilnya adalah 3. Pecahan yang kedua yaitu 2/3 menjadi 4/6. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Nah, setelah penyebutnya sama, kita langsung menjumlahkan saja. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7/6. Demikian untuk penjumlahan pecahan biasa, baik dengan penyebut sama maupun penyebut yang berbeda. Sekarang dikerjakan tugasnya di buku tugas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring kali ini untuk pelajaran matematika dengan materi yang sama, yaitu penjumlahan pecahan. Kemarin kita sudah melakukan penjumlahan pecahan biasa ya, baik penyebut sama maupun berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan
pecahan campuran, baik yang berpenyebut sama maupun penyebut yang berbeda. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Contohnya itu ya, 1/2/4 ditambah 2/3/4. Kita perhatikan penyebutnya sama, yaitu angka 4. Nah, untuk mencari ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan angka depannya. Dalam hal ini adalah angka 1 dan angka 2. Kemudian dijumlahkan. Kemudian pecahannya yaitu 2/4 dan juga 3/4 itu juga dijumlahkan secara terpisah. Nah, selanjutnya ketemulah 3/5/4. Dari mana 3/5/4 ini? Angka 3 diperoleh dari penjumlahan angka 1 dan 2. Sedangkan 5/4 diperoleh dari penjumlahan 2/4 dan 3/4, sehingga menghasilkan angka 5/4. Nah, hasil ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4 itu kan hasilnya 1, sisa 1. Nah, hasilnya 1 itu ditambahkan dengan angka yang depannya yaitu 3, sehingga menjadi angka 4. Sedangkan sisanya itu ditaruh di atas sebagai pembilang, maka hasilnya adalah 4/1/4. Kemudian cara yang kedua, pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Cara yang kedua ya, angkanya sama, 1/2/4 ditambah 2/3/4-nya. Cara yang kedua, yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya ini ya, 1/2/4 ditambah 2/3/4. Nah, hasilnya adalah 6/4 dan juga 11/4. Dari mana dapatnya? Nah, mari disimak. Angka 1 ini ya, dan angka 4 ini dikalikan ya. 4 dikali 1, kemudian ditambahkan 2. Hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian angka 11 ini diperoleh dari 2 dikali 4 atau 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 3, hasilnya adalah 11. Nah, ketika sudah sama penyebutnya, sudah menjadi pecahan biasa, maka tinggal ditambahkan pembilangnya, yakni 6 ditambah 11, hasilnya adalah 17/4. Nah, ini ternyata masih bisa disederhanakan dengan cara bagaimana? Nah, 17 dibagi 4. Ketemunya adalah 4, sisa 1. Maka ditulis 4/1/4. Dalam hal ini, kemudian kita contoh yang kedua, ya, penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Sudah jelas ya, jadi 2 ditambah 1, kemudian pecahannya juga dijumlahkan 1/3 ditambah 2/3, hasilnya adalah 3/3. Kemudian dapat diubah menjadi 4 karena 3 dibagi 3 itu adalah 1 dan tidak ada sisanya. Maka 1 itu ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 4. Ketika dengan cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara dikalikan. 3 dikali 2 ditambah 1, hasilnya 7. Kemudian 3 dikali 1 ditambah 5 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Ketika sudah menjadi pecahan biasa, kita tambahkan yang nilai 7 ditambah 5 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 12/3. Disederhanakan lagi, 12/3 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, cara 1 dan cara 2 ternyata hasilnya sama. Sekarang adalah penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda atau tidak sama. Contohnya adalah 2/1/3 ditambah 1 2/2. Cara yang pertama, dengan cara menjumlahkan angka depannya yaitu 2 dan 1 ya. Cara yang kedua adalah
menyamakan penyebut pecahannya, karena penyebutnya ini adalah berbeda, yakni 3 dan 2. Kita simak cara yang pertama. Angka yang depan 2 dan 1 ditambahkan. Angka pecahannya 1/3 dan 2/2 itu kita samakan penyebutnya ya, masih ingat ya. Nah, 2/6 ini diperoleh dari 1/3. 6 dibagi 3 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikali 2 adalah 6. Hasilnya 2 tambah 1 dan 2/6 tambah 6/6. Setelah ini sama, tinggal kita tambahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3, 2/6 ditambah 6/6 adalah 3/8/6. Dan ternyata masih bisa disederhanakan ya. 8 dibagi 6 itu masih ada dapat 1, sisanya 2. Nah, hasilnya 1 itu ditambahkan dengan angka 3, hasilnya 4, sisa 2-nya adalah sebagai pembilang. Maka hasilnya 4/2/6. Cara yang pertama. Kemudian penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang tidak sama menggunakan cara yang kedua. Caranya yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu disamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya berbeda ya, 3 dan 2. Nah, setelah diubah dari pecahan campuran menjadi biasa, hasilnya adalah 7/3 ditambah 4/2. Dari 7/3 itu adalah hasil dari 3 dikali 2 dan ditambah 1. 3 kali 2 6 tambah 1 adalah 7 ya. Kemudian 4/2 diperoleh dari 2 dikali 1 sama dengan 2 dan ditambah 2 adalah 4. Hasilnya adalah 4. Penyebutnya sama, yaitu 2. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Hasilnya 14/6 ditambah 12/6. 14 ini diperoleh dari 6 dibagi 3, yaitu 2, dan dikalikan 7, hasilnya 14. Kemudian yang pecahan yang kedua, 6 dibagi 3 adalah 2, dikali 4 adalah 12. Kita jumlahkan, ketemunya 26/6. Kita sederhanakan lagi, yaitu 26 dibagi 6, ketemunya adalah 4, sisa 2. Maka hasilnya 42/6. Nah, diperoleh kesimpulan bahwa cara yang pertama dan cara yang kedua itu hasilnya sama, yaitu 42/6. Contoh yang kedua, pecahan penjumlahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Cara satu masih ingat? Nah, yaitu dengan menjumlahkan pecahannya, menjumlahkan bagian depannya, yaitu 2 ditambah 1. Kemudian pecahannya pun juga dijumlahkan. Nah, setelah ketemu nanti hasilnya dijumlahkan langsung. 2 tambah 1 sama dengan 3. 2/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. Hasilnya sama dengan 4. Karena 4 dibagi 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Cara yang kedua, seperti sudah dijelaskan tadi, cara yang kedua yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. 2 dikali 2 4 ditambah 1 5, maka hasilnya 5/2. 4 dikali 1 4 ditambah 2 adalah 6, maka hasilnya adalah 6/4. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu ketemu KPK-nya 8, maka 8 dibagi 2 itu adalah 4, dikali 5 adalah 20. 8 dibagi 4 itu adalah 2, dikali 6 adalah 12. Hasilnya 32/8. 32/8 hasilnya adalah 4. Nah, cara 1 dan cara 2 hasilnya adalah sama. Demikian
untuk pelajaran penjumlahan pecahan campuran baik penyebut sama dan penyebut berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat.